Seorang pria ditinggal pergi oleh istrinya karena mereka hidup dalam kemiskinan. Ketika pria itu bertanya bagaimana dengan anak mereka, sang istri menjawab bahwa dia sudah lelah hidup dalam kemiskinan. Pria itu memohon agar istrinya tidak pergi, namun sang istri tidak peduli dan melemparkan uang sambil berkata, "Ini untuk kehidupanmu, jangan ganggu aku lagi." Lalu pergi tanpa peduli pada mereka. Saat pria itu berjalan, tanpa sadar dia menjatuhkan uangnya. Seorang gadis pemulung yang melihat kejadian itu memberitahu bahwa uangnya jatuh. Pria itu berterima kasih dan bertanya mengapa gadis itu menjadi pemulung di usia muda. Gadis itu menjelaskan bahwa dia diterima kuliah tapi tidak punya biaya karena orang tuanya sudah meninggal dan kakek neneknya juga tidak memiliki uang. Pria itu merasa kasihan lalu memberinya sejumlah uang untuk biaya kuliah. Sebagai tanda terima kasih, gadis itu memberikan liontin giok peninggalan orang tuanya. Sebagai tanda terima kasih dan berkata, "Mungkin kalung ini bisa mempertemukan kita lagi." 7 tahun kemudian, gadis itu telah sukses menjadi bos sebuah perusahaan. Dia bertemu kembali dengan pria yang dulu menolongnya dan mengajak berbicara, menanyakan apakah pria itu masih mengenalnya. Gadis itu mengatakan bahwa kesuksesannya adalah karena kebaikan pria tersebut. Pria itu teringat kembali dengan kejadiannya dulu dan tersenyum. Gadis itu yang kini menjadi bos menawarkan untuk membalas kebaikan pria tersebut. Tidak lama setelah itu, anak buahnya datang membawa sertifikat rumah dan kunci mobil sebagai hadiah untuk pria itu. Pria pun tersenyum bahagia. Bagaimana menurutmu kelanjutan ceritanya? Seorang suami pulang membawa ibunya dari kampung dan disambut baik oleh istri serta mertuanya. Dia berencana mengajak ibunya berlibur bersama mereka minggu ini. Sang istri merasa senang karena liburan akan menjadi lebih ramai. Namun, suami mengatakan bahwa dia harus kembali ke kantor dan meminta istrinya untuk mengurus ibunya. Setelah suami pergi, sikap istri dan mertuanya berubah. Mereka merasa keberatan ibunya ikut berlibur karena menambah pengeluaran, menganggap ibunya bau dan kotor, bahkan melarang ibunya duduk di sofa. Ibu merasa sedih, menjauh, dan berkata bahwa dia sebenarnya tidak minta diajak ikut, tapi karena anaknya yang mengajak. Ternyata suami meninggalkan ponselnya dan berniat kembali ke rumah. Saat suami kembali, dia bertanya apa yang sedang mereka lakukan, namun dijawab bahwa mereka sedang memijat. Ibunya yang sedih berkata ingin pulang ke kampung saja. Suami mulai curiga dan memaksa istrinya jujur. Istrinya menjawab bahwa ibunya tidak boleh ikut liburan karena akan menambah biaya dan merepotkan. Sementara ayahnya selalu ikut dan ibunya dibilang kampungan berbeda dengan ayahnya yang dianggap lebih baik. Suami yang marah menampar istrinya karena berani menyakiti ibunya dan menyatakan bahwa istrinya sehingga ayah mertuanya marah. Pria itu pun mengatakan pada mertuanya ia kurang bisa mendidik anaknya. Dia merasa sikap istrinya keterlaluan, mengancam ingin menceraikannya dan mengusir istrinya beserta keluarganya keluar dari rumah itu karena rumah itu dibeli oleh ibunya dengan tabungannya sendiri selama bekerja di kampung. Seorang pria merasa bahagia karena akan menikah dengan seorang gadis kaya. Dia tidak memedulikan kondisi fisik gadis tersebut. Wanita itu mengajaknya ke rumahnya, namun di tengah perjalanan dia mengeluh karena jaraknya yang jauh. Gadis itu menjawab bahwa rumahnya ada di balik tebing dan mereka melanjutkan perjalanan. Setibanya mereka di rumah gadis itu, pria tersebut terkejut karena rumahnya tampak kumuh dan tidak layak huni. Dia bertanya, "Bukankah kamu bilang keluargamu kaya? Kenapa rumahmu seperti ini?" Pria itu pun memutuskan untuk membatalkan pernikahan dengannya dan memilih pulang. Gadis itu mengikuti sambil berusaha membujuk, namun dia mengabaikannya. Sesampainya di rumah, pria itu mengadukan kejadian tersebut pada ibunya dan menyatakan tidak jadi menikah karena gadis itu ternyata orang miskin. Ibunya mengatakan bahwa mereka sudah memberikan mahar 200 juta rupiah dan mencoba membujuk agar pria itu untuk tetap menikah, tapi dia tetap menolak karena hanya ingin menikah dengan orang kaya dan tidak mau hidup miskin. Gadis itu tetap bersikeras agar pernikahan dilakukan hari itu juga. Pria itu kemudian menyarankan agar kakaknya saja yang menggantikan pernikahan itu. Ibunya menyetujui ide tersebut, namun sang kakak menolak, mengatakan bahwa pernikahan bukan untuk dipermainkan, dan sang ibu mengingatkan agar dia berbakti kepada ibu yang telah membesarkannya. Setelah dibujuk, sang kakak akhirnya setuju menikahi gadis itu. Ketika gadis itu bertanya apakah dia benar-benar akan menikahinya, sang kakak menjawab bahwa sebagai suami, dia akan menjaga gadis itu sebaik mungkin. Tiba-tiba datang seorang asisten yang memanggil gadis itu direktur. Ternyata gadis itu pura-pura miskin, dan sebenarnya tidak memiliki cacat fisik. Mendengar itu, si adik berubah pikiran dan ingin tetap menikah dengan gadis itu, meminta maaf dan mengatakan bahwa sebelumnya dia hanya bercanda. Namun, gadis itu menolak karena dia tidak mau menikah dengan pria yang matre dan sombong. Akhirnya gadis itu memilih menikah dengan sang kakak dan mereka pergi bersama.
Seorang gadis menunggu pacarnya yang pulang bersama bosnya. Ia memberikan kejutan dengan membawa bunga untuk pacarnya. Wanita itu bertanya siapa gadis ini. Lalu pacarnya memperkenalkan gadis itu kepada bosnya. Bosnya terlihat sinis dan saat diajak bersalaman, bosnya mengabaikannya. Pria itu mencoba mencairkan suasana dengan bertanya ada apa dan mengingatkan bahwa hari itu adalah ulang tahun pacarnya. Ia ingin mengajaknya makan dan pacarnya senang serta setuju. Namun, bos memanggil pria itu dan mengatakan bahwa karena hari itu adalah hari pertamanya bekerja, bos belum menyiapkan hadiah untuk pria itu, tapi ia malah memberikan mobil mewah sebagai hadiah spontan. Pria itu senang dan mengambil kunci mobil lalu izin pergi ke toilet. Saat itu, bos menghina pacar pria itu, menyebutnya kampungan dan tidak pantas. Sementara bos bisa memberikan segalanya. Bos juga akan menyuruh pria itu segera memutuskan hubungan. Gadis itu menjawab bahwa ia dan pacarnya sudah lama bersama dan saling mencintai, serta percaya pacarnya bukan orang yang materialistis. Bos meremehkan cinta dan mengatakan bahwa uang adalah segalanya, lalu melempar bunga yang dibawa gadis itu. Ia ingin melihat siapa yang akan dipilih pria itu, apakah dirinya yang kaya atau pacarnya. Gadis itu masih tidak percaya dan bertanya apakah bos adalah orang baru di perusahaan. Bos mengaku memang baru, tapi ternyata asisten datang dan memanggilnya bos. Ternyata dia adalah pemilik perusahaan tersebut. Wanita itu sangat terkejut dan merasa salah tingkah, lalu mengatakan bahwa ini hanya salah paham dan jangan dipikirkan. Bos mengatakan bahwa kepada gadis itu dia melamar pekerjaan sudah lebih dari setahun, tapi ia mengatakan perusahaannya tidak memandang latar belakang pendidikan tinggi yang ia miliki, melainkan karakter dan kepribadian. Gadis itu menyatakan bahwa orang seperti wanita itu tidak dibutuhkan di perusahaan dan menyuruhnya untuk mengemas barang dan keluar dari perusahaannya. Gadis itu pun tidak bisa berkata-kata dan akhirnya pergi. Seorang pria menunjukkan kepada kekasihnya rumah yang akan mereka tinggali setelah menikah. Rumah itu sangat tua dan hampir rubuh, suasananya kumuh dan menyedihkan. Namun, sang kekasih justru menatap rumah itu dengan senyum penuh harapan. Berkata bahwa suatu hari nanti mereka pasti bisa memiliki rumah megah, asalkan mereka berjuang bersama. Mereka kemudian menikah dengan acara yang sederhana, namun kebahagiaan mereka terasa sangat besar. Beberapa bulan kemudian, sang istri melihat suaminya membawa tas dan bertanya kemana ia akan pergi. Sang suami menjawab bahwa ia harus pergi ke kota untuk mencari pekerjaan demi kehidupan yang lebih baik agar istrinya bisa bahagia. Istri pun mengangguk dan memberinya uang terakhirnya untuk bekal perjalanan sang suami, lalu dia berpesan agar suaminya berhati-hati dan ia akan selalu menunggu. 1 tahun berlalu. Suatu hari, saat berjalan, sang istri bertemu mantan kekasihnya yang memberitahukan bahwa suaminya sudah punya mobil, rumah di kota, bahkan istri baru. Sang istri marah, namun pria itu berkata, suaminya sudah lama pergi dan tidak ada gunanya menunggunya. Ia lalu mencoba menarik wanita itu dengan paksa, tapi ia menolak dengan amarah dan tetap bersikukuh untuk setia menunggu suaminya. Dia pun mengusir pria itu dan menangis merindukan suaminya. 3 tahun berlalu, sang istri bekerja sangat keras untuk bertahan hidup sambil terus menunggu suaminya. 5 kemudian, saat hendak pergi, dia bertemu teman lama yang dulu hadir di pernikahannya. Temannya mengajaknya makan bersama, tapi ia menolak karena tidak enak hati dengan mereka berdua. Tiba-tiba, suaminya muncul dan memanggil namanya. Dia terkejut dan bahagia, lalu berlari memeluk suaminya. Ia bertanya kenapa sang suami tampak seperti itu, karena biasanya perantau kembali dengan sukses, bukan sebaliknya. Suaminya menjelaskan bahwa bisnisnya gagal dan semua hartanya hilang, lalu bertanya apakah istrinya masih mau menerimanya. Ia menegaskan bahwa sejak awal ia tidak pernah ingin meninggalkannya dan mencintainya bukan karena harta. Mereka bahagia bersama, lalu seorang wanita memanggil sang suami bos. Istri pun heran dan bertanya apakah dia salah dengar. Suaminya lalu mengungkapkan bahwa semuanya hanyalah ujian. Sebenarnya ia sudah berhasil di kota dan ingin tahu apakah istrinya akan tetap setia menunggunya. Ia menggenggam tangan istrinya dan mengajak memulai hidup baru bersama di kota. Sang istri sangat bahagia dan mereka bersatu kembali. Apakah benar ada wanita seperti ini?